Masyarakat menanti bagaimana Jokowi meramu kabinet. Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan bahwa setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Kita ingin agar kabinet ini segera kita umumkan siapa yang menduduki pos-pos menteri. Itu yang ingin segera kita lakukan. Menteri pilihan Jokowi harus segera kerja, dan kerja. Mata Najwa, Jokowi pilih menteri. Live jam 8 malam ini. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kepemimpinan Indonesia sudah berganti, kini Jokowi resmi memimpin negeri. Setumpuk pekerjaan langsung menanti, yang paling utama memilih jajaran menteri. Sebab Presiden tidak kerja sendirian, memilih pembantu yang tepat menjadi keharusan. Kini rakyat dan juga pasar menunggu. Seperti apa wajah kabinet yang baru? Seleksi menteri jadi ujian pertama kepemimpinan Jokowi. Apakah bisa mandiri atau berkompromi dengan tekanan dari kanan kiri? Inilah Mata Najwa. Jokowi pilih menteri. Kalau sudah final betul akan kita umumkan. Tapi sampai hari ini 33. Kriteria tentu saja leadership-nya kuat dan bersih. Ya, pemirsa, siapa yang akan menjadi menteri masih misteri. Pengumumannya pun tampaknya juga misteri. Seharusnya malam ini gosipnya, rumornya akan diumumkan, tetapi kemudian berubah lagi. Kita akan bicara malam ini bagaimana proses dan siapa saja yang akan masuk dalam jajaran kabinet Jokowi JK. Sudah hadir di studio Mata Najwa, saya perkenalkan ada Ketua Umum P3 Romahur Muzi. Selamat malam Mas Romi. Selamat malam. Kemudian ada juga Ketua DPP Partai Hanura Yudi Krisnandi. Selamat malam Mas Yudi. Malam Najwa. Yang mungkin sebentar lagi akan diperkenalkannya lain menjadi menteri. Nanti saya akan tanya apa sebetulnya yang dibicarakan kemarin ketika dipanggil Pak Jokowi. Kemudian ada di samping saya politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari. Selamat malam Eva. Dan pengamat politik Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Toto. Malam. Dan yang spesial malam hari ini sudah bergabung langsung dari kantor Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Waalaikumsalam, Najwa. Apa kabar Pak Yusuf Kalla? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah bergabung di Mata Najwa Pak JK. Masih terus sibuk bekerja sampai detik-detik terakhir merumuskan siapa calon pembantu Pak Jokowi dan Pak JK? Ya tentu bekerja juga persiapan pemerintah ke depan. Tampaknya Ya biasalah, ini kan hari-hari pertama mesti. Nggak terlalu kedengaran nih. Kalau sekarang bagaimana Pak? Saya akan coba teman-teman di produser mungkin bisa dipastikan Pak JK mendengar. Kalau sekarang Pak? Sudah mendengar Pak JK? Tampaknya masih ada kesulitan. Belum. Oke, baik. Pak JK, kalau sekarang bagaimana Pak? Sedikit, tapi ya oke. Saya akan keraskan volume suara saya. Pak JK tampaknya alot sekali ya Pak. Memang seberapa alot sesungguhnya perumusan kabinet Pak? Ya bukan alot bicara, tapi memang menyusun kabinet itu kan mempertimbangkan banyak hal. Yang harus pertama profesionalisme, keahlian atau bagaimana menjalankan tugas masing-masing yang dicalonkan. Yang kedua tentu memeriksa kredibilitasnya, memeriksa juga integritasnya. Kemudian bagaimana menyeimbangkan
antara profesional partai dan non partai. Jumlahnya kan sudah pernah dibicarakan 18 dengan 16. Semua harus disimbangkan. Ketiga, berikutnya menyeimbangkan, ini kan Nusantara kita besar. Bagaimana daerah-daerah itu juga bukan hanya terbagi dengan daerah-daerah yang tentu yang ada tokoh-tokoh yang mempunyai kemampuan. Jadi, ketiga tentu juga dipertimbangkan masalah keseimbangan baik agama, gender dan juga kulturnya. Karena ini kan Kabinet Nusantara di samping Kabinet Kerja. Jadi semua itu harus disesuaikan, diharmoniskan. Memang masalahnya di situ kadang-kadang. Ada berkelebihan, ada yang kurang. Tapi yang paling pokok yang tidak bisa tidak harus punya keahliannya dan pengalamannya. Baik, Pak JK, seberapa jauh catatan dari KPK akhirnya harus membuat Anda dan Pak Jokowi mengubah susunan menteri? Ada tanda merah, ada tanda kuning, ya, itukah tentu, yang membuat kenapa akhirnya ditunda lagi pengumuman karena catatan KPK itu? Ya, tentu catatan KPK, rekomendasi KPK harus dipertimbangkan dengan serius dan itu juga telah dipakai sebagai acuan karena memang sejak kampanye itu Pak Jokowi telah menjanjikan itu bahwa kabinet ini harus ahli dan bersih. Bersih itu ukurannya tentu harus diperiksa sebelum diangkat, bukan setelahnya. Karena itu kan lembaga yang baik untuk itu adalah KPK dan PTIK. Nah memang karena waktunya sangat mepet, tentu setelah ada laporan itu, maka tentu ada pergeseran-pergeseran lagi yang tentu makan tempo 1-2 hari untuk menyesuaikannya. Tadi Pak Jokowi bilang ada 8 yang merah. Kalau yang kuning mungkin Pak JK bisa kasih nomor jumlahnya Pak, yang kuning berapa? Saya tidak tahu karena yang ketemu dengan pimpinan KPK Pak Jokowi, saya tidak ketemu hari ini. Tapi didiskusikan dengan Pak JK saya tentunya tidak tahu Pak. Berapa merah, berapa kuning. Tapi itu didiskusikan dengan Pak JK pastinya Pak. Ya kita bicarakan secara bersama-sama. Pertimbangan dari ketua partai politik, saya spesifik misalnya pertimbangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, seberapa berpengaruh Pak Yusuf Kala? Oh iya tentu karena kami didukung oleh partai politik, mewakili partai politik dalam pencalonan itu kan, maka tentu pertimbangan partai politik itu sangat penting menjadi dasar daripada penyusunan itu sendiri. Jadi karena nanti kan di ujungnya nanti yang kalau ada apa-apa yang mendukung dan juga membela itu harus partai politik juga kalau terjadi di DPR kan. Karena itulah maka konsultasi dengan pimpinan partai politik itu harus dilakukan dan memang penting untuk itu. Karena apalagi partai politik juga mengusulkan calon-calon bahagian daripada koalisi partai itu. Tapi apakah pertimbangan itu hanya untuk nama-nama yang memang diusulkan dari partai politik yang bersangkutan atau menyangkut keseluruhan kabinet Pak JK? Ya tentu paling khusus nama diajukan. Tapi kan harus ada harmonisasinya. Harmonisasinya tentu harus juga minta pertimbangan daripada pimpinan partai. Namanya musyawarah. Kita kan mementingkan musyawarah supaya harmonisasi itu atau kepentingan bersama itu dan keahlian itu harus juga diketahui. Karena mungkin ada yang kita tidak tahu diketahui oleh pimpinan partai. Tapi semuanya kembali ke Joko Widodo dan Yusuf Kala. Ya pada akhirnya kan ke situ. Namanya saja kepresidenan kan kesatuan, ya cuma satu membantu yang lain. Baik, Pak JK, kita akan break sebentar Pak. Nanti setelah ini saya masih ada beberapa hal yang saya ingin konfirmasi langsung kepada Pak Yusuf Kala. Kita akan kembali, pemirsa tetaplah di Mata Najwa, kami akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Malam ini kita bicara soal menteri, siapa saja calon menteri, dan masih bersama kita Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Yusuf Kalla. Pak JK, banyak yang sudah menunggu Pak, kapan persisnya akan diumumkan Kabinet Jokowi JK? Iya, seperti saya katakan tadi, kan harus kita rampungkan bukan hanya nama, tapi keseimbangan dan harmoninya, tetap mengecek keahliannya dan backgroundnya, tentu dibutuhkan 1-2 hari lagi lah, sehingga akan lebih mantap, karena ini kan untuk bekerja 5 tahun ke depan kan. 1-2 hari artinya Kamis atau Jumat Pak? Saya kira minggu ini. Masih dalam minggu ini? Tunggu aja lah apa. Nah, iyalah, itu saya Sudah tidak sabar ingin tahu Pak. Kalau begitu Pak JK, kalau waktunya pun masih rahasia. Minimal yang malam ini ada di Mata Najwa Pak. Ada Mas Romi, Mas Yudi, Mbak Eva, 3 politisi. Namanya masuk tidak Pak? Masuk Pak. Semuanya dalam pertimbangan. Semuanya dalam pertimbangan. Kalau orangnya Pak Yusuf Kalla yang masuk siapa Pak? Hah? Orangnya Pak JK yang masuk siapa? Aku orangnya Pak JK. Semuanya ngaku orangnya Pak JK nih Pak. Pada waktunya. Namanya semua presiden dan wakil presiden kan akhirnya seluruh rakyat Indonesia kan orang kita semua. Kan sama. Pak JK, kalau begitu soal P3. Ada ketua umumnya di studio Mata Najwa. Apakah P3 resmi dipertimbangkan nama-namanya karena sudah mengatakan bergabung dalam koalisi Jokowi JK? Iya, karena P3 mengajukan tentu sebelum tanggal 20 kemarin, jadi pastilah menjadi pertimbangan kita. Dapat berapa kursi Pak jatahnya P3? Wah, lagi dihitung. Lagi dihitung. Pak JK, apakah jika Anda membandingkan Pak dengan 10 tahun yang lalu pada saat proses pembentukan kabinet, dinamikanya tampaknya berbeda ya Pak? Apa faktor utama yang membuat kali ini tampaknya, setidaknya dari luar, tampaknya sangat berhati-hati Jokowi JK? Sama, 2004 itu juga sama. Itu 2004 setengah jam sebelum pengumuman juga masih ganti, karena ada yang tidak cocok begitu. 1,5 jam sebelum diumumkan, sehingga diumumkan kan jam 11 malam, setengah 11 baru rampung. Jadi sama aja. Sampai detik-detik terakhir masih bisa berubah? Perlu dicek satu persatu. Sampai detik-detik terakhir? Oh iya, karena siapa tahu ada informasi yang datang belakangan, bahwa ini lebih baik daripada ini, atau gimana, itu memang atau tidak cocok, atau kemudian dapat laporan dari berbagai pihak, tentu kita harus sesuaikan dengan itu. Pak JK, kalau nama-nama yang diajukan oleh partai politik, apakah itu banyak yang Anda tawar, Anda dan Pak Jokowi tawar, atau menerima menelan bulat-bulat apapun atau siapapun nama yang diajukan oleh partai-partai pendukung, Pak? Secara resmi, caranya adalah katakanlah suatu partai yang pantas mendapat kursi 3, kita minta double, calonnya 6. Jadi kita yang mengatur di mana cocoknya, yang tadi itu 3 orang, kalau 2 kita minta 4, supaya kita menyesuaikan apa itu kementerian yang sesuai. Oke, jadi selalu 2 kali lipat dari jumlah yang akan ditempatkan. Portofolionya pun yang menentukan, bukan dari partai tapi dari Pak Jokowi dan Pak JK ya? Oh bukan, nanti semuanya ingin jadi Menteri SDM, bagaimana caranya? Nah, itu yang paling favorit ya Pak, SDM? semua contohnya. Kalau Menteri Keuangan semua gimana? Atau yang CDSM atau BUMN semuanya. Jadi portofolio itu semuanya tergantung keputusan dari Jokowi JK, tetapi nama-namanya yang kemudian diserahkan ke partai politik. Baik, saya ingin kasih kesempatan Mas Romi, Anda mau bicara dengan Pak JK, atau Mas Yudi, Anda sudah sering bertemu jadi tidak usah Mas Yudi, dari P3 saja. Ya, terakhir ketemu dengan Pak JK hari Minggu juga, sebenarnya juga hampir tiap hari kita ketemu sama Pak JK. Pak JK, selamat malam Pak JK.
Pak JK, Ya, saya kira kami tentu mendoakan agar Pak Jokowi dan Pak JK dapat segera mengambil keputusan terhadap susunan kabinet yang ada, agar memang yang ditunggu oleh rakyat kita adalah kabinet kerja yang segera bertindak dalam sekian hari setelah pelantikan. Tentu dari P3 memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proses-proses politik yang berkembang, tanpa harus mengganggu hak prerogatif Presiden dan Wakil Presiden. Karena itu kita ikuti Pak JK secara seksama. Mas, boleh dibuka tidak nama-nama yang diajukan oleh P3? Ya, pada prinsipnya yang disampaikan oleh P3 sesuai dengan kompetensi yang diminta oleh Presiden dan Wakil Presiden. Dan sampai saat ini memang kita belum menerima kompetensi apa yang dimintakan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak JK bahwa memang proses yang mengiringi pemilihan ini kan interaktif. Artinya tidak bisa kemudian kita menyodorkan nama, kemudian ternyata tidak cocok kompetensi atau portofolio yang diberikan begitu. Karena itu portofolio apa yang diberikan, maka kemudian akan kita sediakan kader-kader terbaik yang kita miliki. Oh, jadi sampai sekarang belum nih? Sampai sekarang belum ada portofolio apa yang disampaikan. Gitu. Jangan-jangan nggak masuk ya Pak P3? Kok sampai sekarang belum Pak JK? Ya tentu enter juga sebabnya karena Robi ini telah masukkan nama, jadi Gimana, Pak? terpaksa telat gitu kan semuanya. Gimana Pak JK? Masih harus menunggu? Iya, karena P3 ini ketuanya Romi telat kongresnya, jadi telat juga, akhirnya semua telat gara-gara itu. Baik. Mas Toto, saya minta Anda untuk juga menyampaikan sesuatu ke Pak JK. Apa ya, saya yakin Pak JK mukanya udah mumet juga gitu soalnya sebenarnya. Tapi begini Pak JK, mungkin kita tahu ada budaya baru, ada terobosan ketika ada transparansi dilempar ke KPK dan PPATK. Ada kepercayaan publik yang lebih besar lah, walaupun harus berkorban dengan waktu yang lebih lama. Yang sering dipertanyakan apakah transparansi ini hanya berhenti pada level pemilihan, atau misalnya orang sering mengatakan kalau dulu ya UKP 4 katanya kerjanya memberikan raport. Tetapi kemudian raportnya cuma dipegang oleh Pak Presiden saja. Nah, saya pikir kalau memang ada budaya transparansi yang akan menjadi sebuah terobosan baru buat pemerintahan Jokowi JK, pertanyaan saya apakah itu akan kemudian dibuka? Saya tidak tahu, seperti anak-anak SD SMA begitu misalnya per semester kah, sehingga kemudian masyarakat akan bisa memantau, tetapi dengan indikator yang jelas, bukan dengan subjektivitas. Pak JK, bagaimana setelah ini? Setelah nama-nama ditentukan, yang penting kan kemudian bagaimana kerja. Sistem kerja sekaligus juga sistem penilaian akan seperti apa, Pak? Ya, begini, tentu penilaian yang paling penting kan hasilnya ya, dicapai dan proses dan hasil. Kalau seperti sekolah, yang memberikan rapor kan kepala sekolah, bukan bagian administrasi sekolah. Jadi kalau P3K itu kan bagian administrasi, masa yang memberikan rapor? Yang memberikan rapor itu kepala sekolah. Jadi presiden yang menilai, bukan instansi di luar presiden. Jadi dalam bayangan Pak Yusuf Kalla nanti itu akan penilaian itu minimal bisa diketahui oleh publik atau tidak Pak JK? Atau itu memang betul-betul hanya menteri yang bersangkutan dan Jokowi JK yang tahu? Oh ya, tentu kan sangat mudah. Dilihat hasilnya, targetnya, schedule-nya dicapai tidak. Atau ada pertumbuhan yang bagus tidak. Itulah kan mudah rapornya di situ. Tapi tidak dinilai hanya sekedar administratif. Dan yang harus menilai itu atasan. Dalam hal ini Jokowi JK. Baik, Pak, saya masih mau coba tanya sekali. Mengikuti setiap hari. Nah, tidak bisa setiap hari, tapi akan ada secara berkala. Pak, karena saya masih penasaran, saya mau tanya walaupun berulang, dan saya berharap Bapak bisa menjawab. Jadi kapan Pak JK diumumkan menterinya, Pak? 1-2 hari. Nanti pasti Anda diundang, pasti ada diundang, pasti. Tunggu aja undangannya. Kita tunggu sama-sama, Pak. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih banyak Pak JK. Ya, kita akan break. Kita akan membahas masih dengan narasumber yang ada di studio. Tetaplah di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.
Ya, terima kasih Anda masih di Mata Najwa. Jokowi pilih menteri. Yang jelas pemirsa, salah seorang yang duduk di meja Mata Najwa malam ini kemarin sudah dipanggil oleh Pak Jokowi ke istana, Mas Yudi Krisnandi. Saya ingin tanya, ceritanya seperti apa Mas Yudi dipanggil ke istana? Dari awal dulu, yang menghubungi Anda siapa dan dibilangnya apa, sampai di dalam ngomong apa? Tolong buka-bukaan. Ketemu Pak Jokowi tidak diinterogasi, ketemu Najwa di fit and proper test. Mau tahu ceritanya. Yang telepon siapa Mas untuk datang? Pagi-pagi itu saya mau ngajar, mau ke kampus. Ditelepon oleh Mas Hasto, dihubungi. Mas Yudi, kalau bisa hari ini jangan jauh-jauh dari Jakarta. Enggak, saya bilang, saya paling jauh di Pasar Minggu. Di sekitar istana katanya. Barangkali sewaktu-waktu dipanggil oleh Pak Presiden. Ya, saya ikut kan. Saya menunggu di kantor DPP Partai Hanura, kan tidak jauh dari istana. Kira-kira pukul 1:04 ditelepon kembali oleh Mas Andi Wijayanto. Diminta untuk segera datang ke Istana Merdeka. Tidak dijelaskan maksudnya apa, hanya suruh datang begitu ya? Ya, dipanggil Bapak Presiden. Anda udah deg-degan tuh waktu itu? Enggak, biasa aja. Karena sudah tahu ya? Karena apakah memang karena nama Anda sudah resmi diajukan oleh Partai Hanura? Partai Hanura sudah menyampaikan nama-nama calon menteri kabinet yang diminta oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden tanggal 11 September. Jadi yang pertama sudah cukup lama dan disampaikan langsung oleh Pak Wiranto kepada Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla. Ada berapa nama yang diajukan waktu itu? Saya tidak tahu persis berapa ya, karena suratnya tertutup yang menyampaikan Pak Wiranto langsung. Yang pasti mungkin lebih dari 5 nama ya. Lebih dari 5 nama. Tetapi sampai malam ini paling tidak baru Anda dari Partai Hanura yang dipanggil ke istana. Ya, dan yang bertemu Pak Jokowi. Yang bertemu Pak Jokowi. Dipanggil ya, baru saya. Kalau Ketua Umum Pak Wiranto ya sering bertemu Pak Jokowi. Oke. Apakah itu artinya Pak Wiranto juga masuk dalam calon menteri atau pembicaraan yang lain biasanya? Tanyanya ke Pak Jokowi. Kalau gitu saya tanya ke Anda, ketika ngomong dengan Pak Jokowi apa saja yang dibicarakan Mas? Waktu saya ketemu dengan Presiden, itu saya pikir beliau akan menanyakan hal-hal yang terkait dengan isu-isu yang berkembang seputar spekulasi nama-nama calon menteri dan posisi di kabinetnya. Ternyata begitu masuk ke dalam, Pak Presiden dengan santai ngajak ngobrol. Bagaimana di Bandung, katanya. Bagaimana Jawa Barat, karena kebetulan saya kan berasal dari Jawa Barat, dari Bandung. Masih mundar-mandir ke sana, masih. Gimana kabarnya keluarga? Ditanya keluarga, ditanya jadi percakapan. Iya, ngobrol yang santai. Baru kemudian beliau masuk. Ini bagaimana ya mengenai pengembangan wilayah-wilayah kita. Beliau memiliki pandangan-pandangan bahwa masalah-masalah pembangunan itu katakanlah kekurangan ataupun ketimpangan tidak hanya di luar Jawa, tetapi di daerah-daerah yang dekat dari ibu kota pun masih banyak yang harus perlu diperhatikan. Lalu terlibatlah kami dalam pembicaraan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan nasional. Beliau sangat concern kepada masalah-masalah pendidikan, masalah kesehatan, lalu kemudian kesejahteraan, masalah ketimpangan, dan banyak hal yang beliau sampaikan menjadi pandangan beliau. Jadi saya pada saat datang itu sudah siap membawa agenda. Sementara kalau membawa CV juga nggak? Enggak. Kan sudah duluan. Makanya dipanggil ya. Oke. Anda memaknainya pembicaraan itu mengarah ke portofolio, mengarah ke meminta Anda membantu di kabinet tentunya, dan ke portofolio tertentu tidak, Mas? Saya justru jadi bingung ya, dengan pembicaraan yang begitu spektrumnya sangat luas tersebut. Saya tidak tahu arahnya ke portofolio yang mana, ya, karena beliau berbicara misalnya bagaimana masalah birokrasi, bagaimana setiap birokrat di semua tingkatan itu bisa menjadi pelayan masyarakat yang baik. Jadi akhirnya saya banyak mencatat pandangan-pandangan beliau, lalu mengajak diskusi tentang demokrasi, tentang kampanye pemilu yang damai, tentang proses pelantikan yang cukup baik, lalu masuk juga ke dalam masalah-masalah perencanaan pembangunan ke depan yang harus berbasis pada masyarakat. Jadi
Jadi, sangat luas. Jadi dan Anda juga tidak enak ya. Jadi saya menteri apa nih Pak? Anda juga tidak enak nanya gitu Mas. Kan biasanya to the point saja. Jadi menteri apa nih Pak? Bukan hanya tidak enak, nggak berani lagi ini. Nggak berani ya. Oke, baik. Nanti saya minta tanggapan karena yang disebut-sebut calon menteri juga duduk di samping saya, Eva Kusuma Sundari. Setelah pariwara tetaplah di Mata Najwa. Jokowi pilih menteri, itu topik kita malam hari ini. Saya ingin ke Mbak Eva, politikus PDI Perjuangan. Saya menempatkan Anda dengan dua topi, Mbak. Sebagai politikus PDI Perjuangan, partai Jokowi tentunya, dan juga nama yang sering kali muncul. Kalau ada setiap daftar bocoran calon menteri, pasti ada nama Mbak Eva. Jadi sudah dipanggil juga kah? Atau bahkan sudah diberitahu jadi menteri apa? Atau seperti apa kalau Mbak Eva ini? Kalau ketemu itu sering, tapi nggak pernah diajak ngomong tentang kabinet dulu. Saya ini tidak pernah. Nggak pernah. Karena memang pintu di PDIP kan lewat Bu Mega ya, Ketua Umum, dan bahkan saya juga merasa tersanjung juga sih, karena Bu Mega merespon usulan-usulan yang diajukan oleh para relawan sebetulnya. Jadi saya nyetor CV itu justru ke relawan, karena relawan pengen memasukkan yang dari TKI, dari relawan Jerman, kemudian teman-teman Seknas dan seterusnya. Pada minta CV karena mau mengusulkan begitu. Dan Bu Mega tampaknya merespon itu, jadi kemudian kapitalisasi ke dalam PDI Perjuangan begitu. Jadi saya secara resmi tidak pernah belum dipanggil Bu Mega lalu bicara misalkan ini namamu ke sana, itu belum. Tapi apakah mekanisme itu sudah dilakukan di internal PDI Perjuangan atau memang proses di PDI Perjuangannya juga belum selesai jangan-jangan? Prosesnya sudah, saya hanya mendengarkan bahwa Bu Mega menyetor 10 nama ya waktu itu, 10 nama, dan di-endorse oleh Bu Mega, tanda tangan sendiri, karena memang jalur dari parpol bahwa endorser harus ketua umum langsung masing-masing. 10 nama siapa saja Mbak Eva? Dibagi dong. Nggak berani ngomong aku. yang satu Eva Kusuma Sundari, ya. Terus yang kedua Mas Pram kali. Pramono Anung, yang ketiga dan ada Mbak Rini yang saya dengar akhirnya di media muncul kan itu. Rini Suwandi walaupun bukan fungsionaris PDI, ya, tapi masuk dalam endorsernya Bu Mega. Bu Mega, tiga. Lalu itu mengurangi jatah partai atau itu hubungannya apa kalau Rini Sumarmo itu? Saya melihatnya karena ini privilege-nya Bu Mega ya untuk mengajukan siapa-siapa ke dalam kabinet, ya saya menganggapnya mungkin kuotanya punya PDI Perjuangan. Kuota. Ketika Mbak Eva bilang ada 10 nama dari PDI Perjuangan, itu berapa banyak yang nanti akan masuk? Kalau tadi kan kata Pak JK kalau ada dari partai 2 kalinya, berarti apakah memang jatah PDI 5? Saya nggak tahu, mungkin perkembangannya saya dengernya 6. Akhirnya ada nama-nama baru yang muncul juga selain yang 10 tadi. Banyak muncul dari mana-mana? Dari internal lah, bukan dari mana-mana ya. Dari mana-mana di internal begitu ya Pak? Mas Toto, kalau penilaian Anda terhadap PDI Perjuangan, karena partai pengusung pasti jatahnya paling banyak dong. 6 dan Anda melihatnya bagaimana PDI Perjuangan? Internal partainya juga sedang seperti apa? Ya, pertama secara lebih luas ini kan mengkonfirmasi memang ada jatah, memang ada kafling ya, karena ternyata bisa disebutkan ada 6, ada 3, ada 2 begitu kan. Yang saya kritik adalah ketika ada istilah koalisi tanpa syarat, tapi ketika kemudian diberikan kode 18 profesional, 16 profesional parpol, kalau kemudian polanya adalah jatah sudah ditempatkan di awal, ya berarti ini bukan profesional parpol, tapi parpol profesional. Artinya dicari dulu orang parpolnya, baru dicari-cari kemudian ada yang profesional atau tidak gitu kan. Tetapi ini tidak masalah. Saya ingin mengatakan begini, tidak mungkin tidak ada kompromi dalam pembentukan kabinet, apalagi dalam politik. Yang kita tolak itu bukan kabinet kompromi, tapi kabinet transaksional. Nah, yang Anda lihat terjadi sekarang? Iya, belum keluar namanya, jadi belum berani menjudge. Tapi paling tidak dari proses yang terjadi. Iya, ini kan menunjukkan penundaan berulang-ulang yang itu sebetulnya sudah ditegaskan Jokowi, awalnya mengatakan langsung, lalu kemudian hari ini Pak Jokowi memberikan kode akan diumumkan, tapi kemudian mentah lagi. Pilihannya 2, apakah Pak Jokowi yang sedang terombang-ambing oleh politik tarik ulur,
atau Pak Jokowi yang sedang memainkan politik tarik ulur terhadap intervensi. Kalau kita lihat indikator dan ingin berpikir positif, ketika ada indikator yang sifatnya objektif dan netral bernama PPATK dan KPK, dan seketika itu kemudian diundur, saya harus mengatakan kita harus berpikir positif. Pak Jokowi yang sepertinya sedang memainkan politik tarik ulur, jadi yang sedang pusing kepala saat ini mungkin bukan Pak Jokowi JK, para ketua umum partai, mungkin loh Mas Romi. Gitu ya. Bagaimana Mas Romi? Anda membacanya? Bukan soal pusing-memusingkan ya, karena pada dasarnya kan kita ingin menghadirkan satu pemerintahan yang kuat dan bersih begitu. Karena problem kita dewasa ini yang menjadikan Indonesia itu di mata radar investasi dunia tidak terlalu bagus kan persoalan itu begitu. Tidak ada clean governance di Indonesia. Karena itu kalau kemudian niat baik Presiden untuk menyampaikan ini melalui PPATK dan KPK itu terlaksana, maka kita harus mendukung sepenuhnya. Dan bagi kita di partai politik sekali lagi bahwa kita tidak ingin membebani dan menyandra ruang politik Presiden untuk kemudian terikat kepada apa yang kita ajukan. Karena itu bagi P3 sendiri, kita akan menunggu proses apa yang tadi dikatakan kita cukup terlambat, begitu ya, meskipun sebelum tanggal 20, tetapi kita menunggu kompetensi apa sebenarnya, atau portofolio apa yang sebenarnya akan diberikan kepada P3 yang memang dalam pertemuan dengan Pak Jokowi pekan lalu, kami disampaikan bahwa justru P3 lah yang sebenarnya terucap langsung secara terbuka, sudah pasti ada di kabinet, begitu. Hanya Pak Jokowi yang bilang gitu ya, P3 sudah pasti ada di kabinet. Betul. Jadi Anda Dan sudah itu, tenang, Mas? Bukan soal tenang atau tidak tenang, begitu. Tapi soal bagaimana kita mencoba untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang dibutuhkan Presiden untuk membawakan bangsa ini lebih baik ke depan. Oke, ketika saya mewawancarai Pak Presiden Jokowi pada hari dilantik, saya juga menanyakan hal yang sama. Kita dengar kutipannya sedikit soal bagaimana Jokowi akan membentuk dan menghindari, atau paling tidak bagaimana dinamika partai politik seperti ini. 16 atau 18, 15 itulah yang tetap lebih banyak profesionalnya. Yang jelas tidak mungkin kita bisa memuaskan semuanya. Pasti ada yang komplain, pasti ada yang juga pro, ada yang kontra, tetapi yang jelas saya ingin membangun sebuah kabinet bekerja, kabinet yang bekerja, kabinet yang mau turun ke lapangan, kabinet yang mau mendekat dengan rakyat, kabinet yang mau mendekat dengan permasalahan-permasalahan dan problem-problem yang ada. Tidak bisa memuaskan semuanya, tetapi apakah Anda akan berusaha keras memuaskan partai politik? Ya, saya kira nanti bisa dilihat. Tidak seperti yang diduga orang. Nanti bisa dilihat. Mas Yudi, posisi Anda politisi dari Partai Hanura, tadi Pak Jokowi katakan tidak akan berusaha, bukan partai politik yang akan berusaha dipuaskan. Itu membuat Anda sebagai politisi merasa, wah seharusnya kan kami dong, partai pendukung, yang harus kemudian menjadi pertimbangan utama dari Presiden? Enggak juga. Tidak seperti itu? Kan proses dukungan yang diberikan oleh partai-partai politik, khususnya misalnya Hanura ya, karena Hanura ini kan menopang calon presiden yang dicalonkan oleh partai PDIP Perjuangan yang menjadi pemimpin koalisi. Dan pada saat kami memberikan dukungan itu, Ketua Umum kami datang pada Ibu Mega, itu kan tanpa syarat sama sekali. Jadi tidak ada syarat posisi menteri kah atau konsesi-konsesi apa. Jadi sepenuhnya karena kesamaan ide perjuangan. Ada sebuah konsekuensi politis pada saat calon presiden Pak Jokowi ini terpilih menjadi presiden, apapun yang diputuskan oleh Pak Jokowi yang dianggap baik untuk kepentingan bangsa dan negara, kita harus legowo. Namun kita juga bersyukur ternyata Pak Jokowi mengajak partai-partai politik termasuk Hanura untuk mengusulkan nama-nama di dalam kabinetnya. Itu kita sambut, kita sampaikan. Nah, tugas dari partai politik sampai di situ. Nah, Pak Jokowi memutuskan siapa, berapa banyak, untuk posisi apa, apapun yang diputuskan kita hormati. Oke, ketika tadi Mbak Eva mengatakan ada hitungan, ada 6 dan sebagainya, itu hitung-hitungan matematisnya sebetulnya dari mana, Mbak? Sebetulnya itu muncul setelah Pilpres malahan. Di awal tidak ada pembicaraan seperti itu. Buktinya teman-teman PKB itu kapan ketemu, aduh Pak, ini sebetulnya dapat berapa ya kita ini? Itu terus-menerus ditanyain, perempuannya ada enggak ya Pak? Gitu. Ya saya bilang,
pro aku, nggak tahu aku Mbak seperti itu. Jadi memang nggak nyaman pasti teman-teman pengusung yang sudah terbiasa atau dibandingkan dengan Pak Prabowo misalkan ya. Silakan gabung nanti menjadi menteri senior misalkan. Itu kan di awal. Kalau di Pak Jokowi ini enggak, di akhir tiba-tiba asas keadilan deh yang tiketnya paling gede ya diberi paling banyak gitu. Jadi hitungan matematis perolehan kursi di parlemen itu full Pak Jokowi yang menentukan, bukan kita. Kita ternyata kita dapat sekian tuh gitu. Itu setelah perhelatan selesai, bukan di awal. Jadi saya memaknai transaksinya itu di situ bedanya. Bahwa ini sebagai keadilan, reward lah, kemudian kita diajak untuk membentuk kabinet secara bersama-sama. Kalau kemudian misalnya hitungan matematisnya berasal dari perolehan kursi, berarti PDI Perjuangan yang memperoleh kursi terbesar berarti maksimal 6. Lagi-lagi hitungannya seperti itu. Aku nggak ngerti hitungannya itu Pak Jokowi itu. Baik, tidak mengerti. Tapi yang jelas nama sudah diajukan. Proporsional tampaknya ya. Okay. Bahwa yang terbesar ya kursi banyak, kemudian mengecil. Baik, kita akan lanjutkan setelah Headline News. Setelah Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat, Mata Najwa. Jokowi pilih menteri akan kembali. Kalau orang-orang yang bermasalah tetap dipaksakan jadi menteri oleh pemerintahan Jokowi JK, maka itu kita bisa pastikan ini akan merusak pemerintahan. Satu. Kemudian yang kedua, kita bisa pastikan bahwa pemerintahan yang bersih yang mau dibangun Jokowi JK itu hanya lip service. Dan yang keempat, kalau orang-orang ini dipaksakan, maka ada kemungkinan orang-orang ini mungkin cuma menjabat 2-3 bulan dan kemudian langsung diambil oleh KPK. Ya, pemirsa, itu tadi pernyataan Ketua KPK Abraham Samad seputar nama-nama menteri yang menurut KPK ada yang masuk list warna merah, warna kuning, dan tadi katanya kalaupun memaksakan warna merah masuk maka 2-3 bulan akan mungkin saja ditarik oleh KPK. Bagaimana Anda menafsirkan pernyataan ini? Saya mau ke para politisi dulu, Mbak Eva. Saya pikir begini, resiko bagi Pak Jokowi yang sejak awal bicara bahwa harusnya pemerintahan yang akan datang adalah bersih, integritas, dan bahkan 5 syarat diungkapkan oleh beliau sebelum Pilpres. Ini kabinet saya seperti ini. Nah, kemudian ketika akhirnya sekarang masyarakat melihat dan ketika pelibatan KPK dan PPATK yang siapa lagi yang punya otoritas dan legitimasi lembaga yang bisa untuk ngecek integritas. Kan hanya 2 ini lembaga ini. Ketika tadi mendengar Ketua KPK dengan gaya seperti itu membuat Anda seperti apa? Seolah-olah jadi mewanti-wanti, awas loh kalau diangkat mungkin ditangkap oleh KPK. Ya seharusnya nggak sampai ngomong tentang sesuatu yang di luar porsinya lah. Jangan sampai itu kemudian kebablasan tadi menurut Anda? Saya pikir juga begitu ya. Dalam waktu 3 bulan kan ini aneh sekali begitu. Jadi menurut saya bolehlah warning, dan juga KPK juga butuh pemerintahan itu bersih untuk mendukung misi KPK kan sebetulnya. Jadi nggak perlulah dengan ngancam-ngancam begitu. Anda menangkapnya itu juga ancaman, Mas Yudi? Saya melihat dari kacamata yang positif saja ya. Itu kan gayanya Bang Abraham Samad. Memang gayanya begitu. Yang kita tangkap kan message-nya bahwa KPK memiliki concern untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, bahwa pemerintahan ke depan Pak Jokowi ini harus clear and clean, bersih dan berwibawa, yang dicerminkan oleh keberadaan menteri-menterinya di kabinet nanti. Dan KPK memberikan bantuan itu, memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap nama-nama yang sudah disodorkan oleh Pak Jokowi sendiri. Adapun kemudian Bung Abraham Samad mengatakan nanti kalau begini akan ada begini, akan begini-begini, kita tangkap message-nya saja sebagai sesuatu yang baik untuk menyelamatkan pemerintahan itu sendiri dan juga merespon kehendak rakyat bahwa pemerintahan ini harus berintegritas dan bersih. Kalau soal gaya, kalau kita kenal yang bersangkutan mungkin kita bisa maklum. Mungkin banyak yang nggak kenal, jadi memang gayanya begitu, biasa-biasa aja. Jadi bukan diterjemahkan sebagai ancaman? Enggak. Ancaman buat Anda, Mas Romi? Saya kira bukan ancaman ya, tetapi ini kan sebuah peringatan
kepada siapapun pemerintahan yang telah menjanjikan akan kedepannya bersih, inilah resiko yang akan dilalui begitu. Sehingga memang ini penting di dalam mengkontestasikan terhadap kabinet sebelumnya yang memang di ujung atau di hampir penghujung proses kabinet itu timbul banyak persoalan. Artinya ketika di awal itu sudah dimulai bersih, maka harapannya selama berjalan ini akan terkawal. Dengan demikian terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kita ingat pada masa Orde Baru ada semboyan itu begitu. Benar-benar bukan hanya sekedar lip service, tapi memang sudah dimulai sejak awalnya. Karena kalau kemudian dari sisi kabinetnya sendiri dimulai dengan awal yang tidak terlalu baik begitu, maka akan kesulitan bagi pemerintahan terutama Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan untuk memastikan anggota-anggota kabinetnya sendiri bisa bersih sepanjang 5 tahun ke depan. Oke, ini politisi-politisi yang memang dari Koalisi Indonesia Hebat. Apa komentar politisi dari Koalisi Merah Putih? Kita ada cuplikan pernyataan dari Wakil Ketua DPR Fadlizon berikut ini. Yang berkuasa ini siapa pertanyaannya? Presiden atau KPK? Karena KPK sudah menurut saya memberikan juga satu penilaian, judgement, dan bahkan seleksi. Yang paling penting tuh hal-hal yang mendasar, kita harus sesuaikan dengan undang-undang. Dan dalam hal untuk pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden. Dan memang presiden berhak untuk mencari tahu latar belakang. Namun tidak harus semua itu melalui itu. Saya kira ada mekanisme, misalnya DPR ya harus dari rakyat gitu ya. Kalau dia terlibat korupsi ya tangkap aja, susah amat gitu ya. Menurut saya ini adalah langkah yang cerdas dari Pak Jokowi dalam rangka untuk tidak menggunakan tangannya sendiri untuk menyisihkan beberapa orang, beberapa figur yang sudah kadung dekat dengan beliau dan kadung santer diisukan menjadi menteri. Tapi sesungguhnya beliau juga tahu bahwa orang-orang tersebut mempunyai permasalahan, khususnya permasalahan hukum. Oke. Baik, apakah ini mengurangi hak prerogatif atau jangan-jangan ini cara Pak Jokowi untuk menggunakan tangan orang lain untuk memastikan orang-orang yang sebetulnya tidak diinginkan masuk dalam kabinet? Nanti saya akan tanyakan ke narasumber yang ada setelah pariwara berikut. Ya, terima kasih Anda masih di Mata Najwa. Yang jelas cara mekanisme yang diambil oleh Jokowi JK menyeleksi kabinetnya salah satunya dengan mengirimkan nama-nama itu ke PPATK dan juga ke KPK. Ada yang menilai, tadi Tantowi Yahya dari Golkar menilai ini tidak mau menggunakan tangannya sendiri untuk menyingkirkan berbagai figur yang terlanjur dekat dan santer diisukan jadi menteri. Mbak Eva? Pak Jokowi tidak berani bilang, jadi minta KPK yang bilang? Bukan, dia memasang kriteria bersih integritas itu sejak awal sebelum ada nama-nama. Jadi itu konsistensi metode dia untuk memastikan bahwa misi dia untuk membangun pemerintahan yang bersih itu dilengkapi dengan metode yang sesuai. Jadi anonymous lah gitu ya. Jadi tidak ada target terhadap orang tertentu, itu konsekuensi dari metode saya pikir. Jadi pembacaan tadi salah atau ada benarnya? Ini kan yang bicara pastinya PDI Perjuangan. Sebetulnya kalau saya melihat Mas Tantowi jarang-jarang memuji Pak Jokowi. Saya melihat itu sebagai pujian. Dan baru pertama kali dalam 6 bulan terakhir saya setuju dengan Fadlizon kalau tadi berkaitan Pak Abraham Samad gitu ya. Tapi ketika berkaitan dengan katakanlah memang menggunakan tangan KPK dengan PPATK, itu sah-sah saja. Seorang pemimpin memang harus membangun sebuah sistem, bukan like or dislike secara pribadi berdasarkan chemistry atau menganggap orang ini sepertinya korup, orang ini sepertinya bersih atau tidak. Dia gunakan sistem yang memang ada, punya otoritas untuk menolak orang-orang tersebut. Saya setuju diistilahkan metode, saya malah menggunakan istilah sistem. Artinya Pak Jokowi kompromistis, tetapi bagaimana aspek kualitatif dalam kompromi itu tidak kemudian dihilangkan. Ada orang-orang luar, ada sistem yang kemudian digunakan tanpa kemudian membuat suasana jadi konfliktual. Dan ini menurut saya pilihan yang sangat cerdas. Tapi jangan-jangan sudah ada konflik tuh di internal beberapa partai. Iya, itu yang saya tadi katakan yang politik nggak ada konflik. Yang sudah dibenarkan oleh Mbak Eva, memang sudah ada konflik. Itu orang-orang partai sebenarnya hadir. Dan hasil KPK ini menimbulkan konflik di PDI Perjuangan, Mbak Eva? Ya pastilah, bukan akan perencanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan ya pasti konflik gitu.
Cuman kemudian bagaimana secara cerdas mengelola, itulah pemimpin. Apakah ini artinya berarti nama-nama merah itu nama-nama yang diajukan PDI? Ada juga kayaknya. Ada juga. Oke, mau bicara jujur Mbak Eva. Mas Yudi, Anda melihatnya bagaimana? Yang disampaikan Mas Tantowi tadi menurut saya bukan pujian ya, itu lebih kepada praduga ya, praduga yang tidak begitu positif. Kalau saya memahami Pak Jokowi itu beliau tidak memiliki niat yang buruk menggunakan tangan orang lain untuk tidak. Benar yang disampaikan Mbak Eva atau Mas Yunarto tadi, ini metode dan sistem yang sudah menjadi komitmen dari Pak Jokowi di awal sebelum nama-nama itu ada, bahwa integritas, terus kemudian komitmen bersih, terus komitmen pemberantasan korupsi sudah merupakan janji kampanye kepada publik dan ditangkap oleh publik yang pada saat ini menanyakan mana bentuknya dalam proses kabinet ini. Nah, Pak Jokowi jadi akan sendiri, kebetulan saja kalau misalnya ada nama-nama yang sesungguhnya tidak diinginkan dalam kabinet itu dan kebetulan cocok dengan list KPK. Kebetulan saja karena Pak Jokowi kan menginginkan pemerintahan ini bersih sebagaimana kehendak rakyat. Nah, Pak Jokowi juga memiliki keterbatasan informasi. Nah, ada lembaga KPK dan PPATK yang memiliki kompetensi untuk memotret ya, integritas seseorang dari sisi keuangannya, maka itu membantu Pak Jokowi untuk menjawab keinginan publik akan sebuah pemerintahan yang bersih yang dicerminkan oleh kabinet-kabinetnya. Tapi harus dikomentari sedikit, karena artinya saya agak berbeda dalam konteks memahami pandangan Pak Abraham Samad. Kita sepakat semua bahwa ini sistem yang terbaik ketika bicara credibility sebagai variabel yang harus diperhitungkan Jokowi menyusun kabinet. Berhenti sampai level memberikan rekomendasi itu menurut saya sebuah terobosan baru. Tetapi kalau saya pribadi mengomentari pernyataan Pak Samad, ini offside secara institusional, tidak bisa proses hukum kemudian dia dahului dengan mengatakan 2-3 bulan misalnya. Dalam proses penegakan hukum di institusi manapun tidak boleh dilakukan. Penegasan seperti itu. Dan yang itu kedua, kemudian yang terjemahannya hak prerogatif menjadi betul, seolah-olah berpindah. Yang kedua, ini juga ya offside secara tata negara. Tidak boleh ada komentar kalau kuning dan merah itu kemudian tidak boleh menjadi menteri. Apalagi kemudian dikaitkan dengan kredibilitas, lipstik politik dari pemerintahan Jokowi JK, yang bicara adalah ketua lembaga tinggi negara. Sehingga kemudian menurut saya berhenti sampai level input. Layaknya Pak Jokowi sudah membuka input ini sedemikian banyak termasuk para relawan, tetapi proses output tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk KPK sekalipun. Jadi saya kira yang problem itu dipublikasikannya. Kalau proses dari pencarian integritas itu atau pengujian integritas dan kredibilitas itu fine, ya, itu adalah institusi yang memiliki kredibilitas, memiliki kompetensi untuk menilai. Tetapi ketika kemudian itu dipublikasikan, ya, dengan bahasa merah, dengan bahasa kuning tua, dengan tanpa bahasa kuning nama muda, loh sebetulnya. meskipun tanpa menyebut nama, tetapi itu bukan pada tempatnya. Karena input itu kan dibutuhkan oleh presiden, usernya adalah presiden. Yang akan memberikan rapot para menteri adalah presiden. Tapi tadi pun pada saat konferensi pers, bahkan Presiden Jokowi yang spesifik bilang ada 8 nama yang oleh KPK disebut tidak pantas, tidak layak menjadi menteri. Itu memang, jadi Pak Jokowi sendiri yang membuka. Memang karena sudah terbuka sebelumnya. Ya, jadi sebenarnya bukan Pak Jokowi yang membuka, tetapi informasi itu sudah beredar sedemikian rupa sehingga kemudian Pak Jokowi merasa perlu untuk menyampaikan alasan mengapa kemudian ada penundaan. Dan itu saya kira hal yang wajar manakala beliau juga sudah menyampaikan keinginan untuk mengumumkan pada hari pertama setelah pelantikan begitu. Dan keinginan untuk melantik hari kedua setelah pelantikan itu disampaikan kepada partai-partai termasuk pada P3 ya. Tetapi ketika kemudian kita ketahui persis bahwa itu tidak terlaksana, harus ada excuse dong kepada publik karena beliau adalah pemimpin tertinggi kita. Nah, ketika kemudian informasi itu didasari atas rumors, tentu akan menjadi pertanyaan tentang tarik-menarik itu. Tapi ketika didasarkan atas informasi yang valid dari lembaga yang memang kredibel untuk itu, maka kemudian publik akan mengerti. Nah, salahnya adalah dari pertama kenapa itu kemudian terbuka. Ketika itu disodorkan kepada presiden dan presiden menggunakan ini, dia cukup mengatakan kepada partai-partai politik atau kepada profesional yang telah terseleksi, nama Anda tidak masuk karena begini. Selesai. Begitu. Jadi saya kira P3 sendiri tidak pernah mendapat informasi soal nama-nama itu? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi lagi-lagi ini memang adalah kemudian rumor yang berkembang atau paling tidak investigasi yang dilakukan oleh media sendiri. Ya. Saya sedikit mengomentari. Setelah break, Mas Yudi, boleh kita break dulu. Setelah Pariwara, Mata Najwa masih akan kembali.
Jokowi pilih menteri ini adalah segmen atau bagian terakhir dari Mata Najwa. Saya ingin bertanya ke semua narasumber saya. 1-2 hari tadi jawaban Pak Yusuf Kalla ketika ditanya kapan persisnya kabinet yang sudah ditunggu-tunggu ini akan diumumkan. Ketika pun itu sudah diumumkan, kalau kita menilai dari proses yang terjadi sepanjang ketika pertama kali ditetapkan oleh MK akhirnya menjadi presiden terpilih sampai sekarang, itu kan masanya panjang. Jadi sesungguhnya waktu untuk membentuk kabinet ini sudah sangat panjang. Kalau kita menilai dari proses sejak itu sampai sekarang, kira-kira apakah akan memenuhi ekspektasi publik, Mas Toto? Iya, seorang pemimpin kan kalau kita sederhanakan dilihat dari dua hal. Dia mau mendengar secara bottom up dan dia mampu berbuat secara top down. Masa Pak Jokowi untuk mendengar itu sudah terbukti ketika dia di Wali Kota Solo, ketika di Gubernur DKI, dan ketika kampanye berlangsung. Yang sinisme terhadap Jokowi itu kan mempertanyakan dia sudah pantas atau tidak, dia mampu atau tidak, dia berani atau tidak, dia tegas atau tidak. Dan itu yang menjadi pertanyaan saat ini ketika dia sudah terbukti merakyat, apakah kemudian otoritas yang sudah diberikan berani dia tegaskan untuk kemudian menjadi sebuah kebijakan-kebijakan pro rakyat. Dan indikatornya sederhana saja. Dalam masa hari-hari pertama akan terlihat apakah dia berhasil membentuk tim yang betul-betul memiliki karakter sama, memiliki satu visi misi sama, walaupun harus melawan tekanan-tekanan publik, dan membuktikan bahwa dia bukan presiden partai tertentu, dia bukan presiden dari koalisi tertentu, tapi dia presiden oleh rakyat. Dan menurut saya masih cukup optimis. Saya melihat proses tarik ulur yang terjadi, lagi-lagi seperti yang saya sebutkan tadi, bukan ketika Jokowi sedang diombang-ambing, tetapi ketika kita sadar memang tekanan begitu kuat dalam konstelasi elit, Pak Jokowi sedang memainkan sebuah ritme tertentu. Yang saya pikir Pak Jokowi sadar, kalau kemudian ujungnya nama-nama dikeluarkan anti klimaks, saya pikir kredibilitasnya akan hancur seketika. Kalau anti klimaks. Ya. Tapi kalau begitu bagaimana membaca anti klimaks? Yang calon menteri paling akhir saja, Mbak Eva. Ukurannya apa nih? Kalau dari Anda pribadi, ukuran bahwa oke, ini memang kabinet yang dulu dijanjikan. Menurut Anda? Enggak, ini kan masalah personality ya, personality dan track record dari masing-masing anggota kabinet kelak. Dan bukan hanya masalah kompetensi pribadi, tetapi juga mampukah seseorang calon menteri, Mas Yudi misalkan nanti, memang jago karate. Tapi yang dipimpin kan mentransformasi lembaga yang akan dipimpin untuk kemudian mampu memberikan pelayanan secara akuntabel, transparan, dan juga tidak ada korupsinya. Jadi memilih figur di sini penting banget, bukan hanya masalah profesionalitas pribadi, tapi dia harus mentransformasi lembaga. Dan seperti yang di DKI kan, kemudian menciptakan e-budgeting, e-purchasing, tender, procurement, dan seterusnya. Nah, dia mencari figur-figur progresif yang inisiator dan juga inovatif seperti ini. Jadi kalau hati-hati dan mungkin takes time ya, kita harus sabar. Dan memang ciri Pak Jokowi sejak awal itu kan partisipatoris ya. Dan kalau partisipatoris artinya ya kualitas demokrasi itu sedang dinaikin sama dia. Dan itu saya pikir kita harus sabar. Memang agak makan waktu dan painful ya, tapi berkualitas. Tapi itu yang Anda harapkan? Aku nggak kampanye. Tidak apa-apa kampanye, masih ada waktu Pak Jokowi untuk mendengarkan Eva Kusuma Sundari. Mas Romi, apa ukurannya? Singkat saja. Ukurannya tentu profesionalitas, integritas, dan akseptabilitas. Profesionalitas akan diukur langsung oleh Presiden pada saat dia menerima CV, kemudian membacakan pengalaman yang dimiliki oleh calon. Kemudian kalau akseptabilitas, kita lihat respon pasca pengumuman. Dia akan terlihat apakah memenuhi ekspektasi atau tidak. Nah, integritas ini yang sedang dipertontonkan hari ini. Dan tapi apakah ekspektasi partai dan ekspektasi publik sama? Belum tentu sama. Belum tentu kan? Partai tentu akan berusaha memberikan yang terbaik sesuai dengan 3 pertimbangan tadi, profesionalitas, integritas, dan akseptabilitas. Tetapi lagi-lagi penilaian itu kan milik publik. Partai politik hanya bisa menyajikan apa yang terbaik gitu. Baik, Mas Yudi singkat saja. Tidak semua kandidat-kandidat menteri yang disampaikan kepada presiden dan wakil presiden itu kan dikenal sepenuhnya oleh presiden. Mungkin kalau yang setiap hari selama berbulan-bulan seperti Mbak Eva ini ikut kampanye Pak Jokowi, beliau sangat mengenal. Tetapi ketika yang direkomendasikan oleh partai politik atau kan melalui rekomendasi-rekomendasi dari kalangan profesional lain, Presiden juga kan membutuhkan informasi-informasi baru untuk menggali integritasnya, latar belakang dan sebagainya. Oleh karena itu, pelibatan instansi lain seperti KPK dan PPATK
itu dibutuhkan sebagai bagian daripada transparansi dan juga bagian daripada memenuhi janji kampanyenya. Jadi saya rasa Pak Jokowi sudah sangat bijak ya, sangat terbuka dan demokratis. Ini calon menteri ngomongnya harus gitu. Sudah cocok. Terima kasih sudah hadir Mas Yudi, Mas Romi terima kasih, Mbak Eva dan Mas Toto terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Surya sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa. Kita tidak pernah betul-betul merdeka jika kita belum keras dalam bekerja. Itulah visi kepemimpinan Jokowi dalam pidato resmi sebagai pemimpin negeri. Bekerja, dan bekerja akan jadi langgam utama kepemimpinannya. Para menteri mutlak mengimbanginya dengan kinerja yang tanpa jeda. Maka menteri tak boleh punya catatan hitam yang pernah terjadi di masa silam. Sebab sekali pernah tersandera, pasti terbatas geraknya dalam bekerja. Menteri juga harus bersih dari berbagai kepentingan agar pemerintahan bisa fokus pada satu tujuan. Jangan pernah ada lagi cerita menteri yang terpaksa tinggal di penjara. Sejarah kelak akan menuliskan siapa saja mengabdi dengan penuh kesungguhan